Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Sani Putra dari kelas 6A Linguistik. Saya membuat video ini berdasarkan tugas dari Bapak Hanan yang mengajar mata kuliah Sosiolinguistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang interaksi sosial dan saya akan mereview atau menganalisa sedikit tentang contoh dari interaksi sosial. Objeknya adalah pidato dari Barack Obama di tahun 2004 sebelum dia terpilih jadi presiden di saat kampanye. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu seseorang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka kita tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, proses sosial diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan bentuk hubungan sosial. Yang selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial terdiri atas kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial tidak hanya dengan bersentuhan fisik. Dengan berkembangnya teknologi, manusia dapat berhubungan tanpa bersentuhan, misalkan melalui telepon, telegraf, dan lain-lain. Komunikasi dapat diartikan jika seseorang dapat memberi arti pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat bersumber dari faktor imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Yang pertama, imitasi merupakan suatu tindakan sosial seseorang untuk meniru sikap, tindakan, atau tingkah laku dan penampilan fisik seseorang. Yang kedua ada sugesti. Sugesti merupakan rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga ia melaksanakan apa yang disugestikan tanpa berpikir rasional. Yang ketiga ada simpati. Simpati merupakan suatu sikap seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain karena penampilan, kebijaksanaan, atau pola pikir sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru. Kita sebut aja idolanya lah. Yang kelima dan yang terakhir adalah empati. Empati merupakan proses ikut serta merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Proses empati biasanya ikut serta merasakan penderitaan orang lain. Jika proses interaksi sosial tidak terjadi secara maksimal, akan menyebabkan terjadinya kehidupan yang terasing. Faktor yang menyebabkan kehidupan terasing misalnya sengaja dikucilkan dari lingkungannya, mengalami cacat, pengaruh perbedaan ras, dan perbedaan budaya mungkin. Selanjutnya adalah jenis-jenis interaksi sosial. Oke. Dalam interaksi sosial terdapat macam bentuknya. Oleh sebab itulah, kali ini kita akan membahas jenis interaksi sosial beserta contohnya. Penjelasan akan diulas dengan lengkap pada materi sebagai berikut yang akan saya sampaikan. Saya sudah membuat materi sedemikian rupa agar bisa disampaikan di dalam video ini. Oke, kita langsung saja ke jenis interaksi sosial. Yang pertama adalah individu dengan individu. Tadi sudah saya singgung sedikit jenis-jenis interaksi sosial di definisi interaksi sosial. Oke, yang pertama individu dengan individu.
Jenis interaksi sosial yang pertama ini adalah maksud dari pemberian informasi atau saling bertukar informasi antara satu orang dengan orang yang lain. Interaksi sosial individu dengan individu dapat bersifat privasi dan dapat memiliki sifat terbuka. Jadi interaksi sosial antara individu dan individu, antara dua orang maksudnya, itu adalah bisa bersifat rahasia ataupun bisa bersifat general atau bisa diketahui oleh semua orang. Yang kedua ada percakapan pribadi. Contoh interaksi sosial yang menjenis individu dengan individu adalah percakapan pribadi. Percakapan pribadi berguna untuk mentransfer informasi dari satu orang ke orang yang lain secara langsung, yang bersifat pengetahuan umum maupun informasi yang sifatnya rahasia. Percakapan pribadi hendaknya dilakukan secara tertutup. Kenapa? Hal tersebut berguna untuk mencegah orang lain mendengar isi dari percakapan pribadi, karena dapat mengandung informasi yang tidak layak untuk didengar oleh orang lain. Mungkin saja informasi tentang data keuangan mungkin, atau informasi tentang masalah keluarganya. Jadi percakapan pribadi harus dilakukan secara tertutup. Kalau bisa cuma berdua atau sekelompok yang layak untuk mengetahui percakapan tersebut. Jangan diumbar. Oke. Selanjutnya ada percakapan lewat telepon. Percakapan lewat telepon adalah contoh dari interaksi sosial jenis individu dengan individu yang selanjutnya. Pada zaman yang serba mudah ini, bercakap dengan seseorang yang letaknya berjauhan dapat dilakukan melewati telepon. Telepon ada yang jenisnya telepon rumah dan ada yang jenisnya telepon genggam seperti yang saya pegang ini. Percakapan lewat telepon semakin dimudahkan karena pada fitur dari smartphone melalui media sosial terdapat akses untuk kita melakukan panggilan video atau video call dengan lawan bicara kita. Video call memudahkan kita untuk melihat langsung lawan bicara kita secara visual sehingga tampak berbincang secara langsung. Jadi percakapan telepon itu termasuk dari interaksi sosial individu dengan individu, karena percakapan lewat telepon ini itu adalah interaksi sosial yang mengikuti zaman. Jadi kita memiliki perangkat keras seperti smartphone atau laptop yang berisi sosial media untuk melakukan interaksi sosial seperti panggilan umum lewat telepon atau bahkan video call atau bertatap muka lewat video online. Dan selanjutnya adalah percakapan pesan singkat. Percakapan pesan singkat dapat dilakukan dengan cara SMS atau short message service atau melalui chatting percakapan. Percakapan pesan singkat adalah interaksi individu dengan individu yang bukan melalui perbincangan suara dalam bentuk tulisan yang memberikan informasi kepada lawan interaksi kita. Nah, ini juga termasuk perkembangan dari interaksi sosial karena seiring berkembangnya zaman, interaksi sosial tidak perlu lagi dilakukan dengan tatap muka langsung atau bertemu langsung, apalagi di waktu pandemik seperti sekarang. Kita tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk berinteraksi langsung dengan orang lain. Maka dari itu cara interaksi sosial selain bertemu langsung adalah percakapan lewat telepon atau percakapan pesan singkat secara chatting daring atau secara SMS atau short message service. Nah, selanjutnya ada individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok ini jenis interaksi sosial yang kedua dari yang pertama tadi, individu dengan individu. Jenis interaksi sosial ini biasanya bersifat informasi yang disampaikan dari individu kepada kelompok memiliki sifat dan manfaat yang baik kepada penerima informasi. Contoh-contohnya adalah pertama, guru mengajar di kelas atau dosen mengajar di kelas.
Interaksi sosial individu dengan kelompok. Contoh yang pertamanya adalah guru mengajar di kelas ataupun dosen mengajar di kelas. Dalam hal ini, guru sebagai pembicara memberikan informasi kepada peserta didik melalui penyampaian materi yang dapat didengarkan oleh peserta didik di dalam kelas. Jadi, interaksi sosial individu dengan kelompok itu adalah seperti kita belajar di kelas. Jadi, ada seorang individu, yaitu guru atau dosen, dan kelompoknya adalah kita mahasiswa atau siswa-siswa yang sedang belajar di kelas. Selanjutnya, contoh dari individu dengan kelompok adalah supervisor mempresentasikan produk. Supervisor yang mempresentasikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tempat dia bekerja kepada perusahaan yang akan menjadikan partner pengembangan perusahaan merupakan salah satu jenis interaksi sosial individu dengan kelompok. Dalam hal ini, seperti terdapat kesamaan antara supervisor dengan marketing. Yang membedakannya adalah supervisor mempresentasikan kepada perwakilan perusahaan yang hendak mencari calon partner bisnis, sedangkan marketing tugasnya mempresentasikan kepada calon pembeli produk perusahaan. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda tapi memiliki kesamaan dalam berinteraksi sosial secara individu dengan kelompok. Selanjutnya ada khotib ceramah di atas mimbar. Khotib memberikan ceramah kepada jamaah melalui atas mimbar merupakan salah satu contoh jenis interaksi sosial individu dengan kelompok. Hal yang sama juga terjadi seperti pemuka agama lain yang memberikan pencerahan kepada khalayak banyak di tempat-tempat ibadah, seperti pendeta atau paus sedang berceramah di depan jamaahnya dan segala macam. Yang selanjutnya adalah orator memimpin jalannya aksi demonstrasi. Orator merupakan orang yang memimpin aksi demonstrasi. Orator dalam hal ini menjadi perwakilan peserta aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini, orator yang memimpin jalannya aksi demonstrasi merupakan contoh dari jenis interaksi sosial individu dengan kelompok. Sudah jelas ya, individunya adalah seorang orator dan kelompoknya adalah orang-orang yang berdemonstrasi, demonstran. Oke, selanjutnya adalah jenis interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Jenis interaksi sosial yang ketiga, sekaligus jenis interaksi sosial yang terakhir, adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok memiliki sifat pertentangan antara tujuan kelompok satu dan kelompok yang lain. Yang pertama contohnya adalah interaksi antar kelompok sepak bola. Pernahkah kalian mendengar sautan-sautan supporter bola yang saling menyanyikan lagu yang menyindir lawan dalam pertandingan sepak bola? Hal tersebut merupakan salah satu contoh jenis interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi kelompok dengan kelompok adalah di mana ada suatu kelompok melakukan istilahnya komunikasi ataupun apapun itu dengan kelompok yang lain. Contoh kedua adalah adu debat antar anggota tim sukses. Pada saat musim kampanye tentunya, sering diadakan adu debat antara tim sukses, calon pemimpin yang mengikuti pilkada di berbagai daerah. Tidak hanya calon pemimpin, tetapi anggota tim sukses dari pemimpin yang mencalonkan diri tentunya akan mengadakan adu debat. Adu debat antara anggota tim sukses tersebut masuk ke dalam contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, jadi mungkin penjelasan tentang interaksi sosial seperti itu adanya. Diharap semuanya mengerti tentang apa itu interaksi sosial. Jadi yang berikutnya saya akan menganalisis tentang video pidato Barack Obama ketika kampanye atau berdebat di Boston, Amerika pada tahun 2004. Video ini masuk ke dalam interaksi kelompok dengan kelompok karena pada saat itu Barack Obama sedang mewakilkan kelompok
Partai Demokrat dengan melawan pihak oposisinya. Jadi saya akan menganalisis pidatonya. Pidato utama pada Konvensi Nasional Demokratik atau DNC pada 2004 disampaikan oleh Senator Negara Bagian Illinois. Saat itu, calon senator Amerika Serikat dan calon Presiden Barack Obama pada malam Selasa 27 Juli 2004 di Boston. Kemenangannya yang tidak terduga di Maret 2004, Senator utama Senat Demokrat Illinois, Amerika Serikat, membuatnya menjadi bintang yang naik daun dalam Partai Demokrat Nasional semalam. Memulai spekulasi tentang masa depan presiden dan menyebabkan diterbitkannya kembali memoarnya, yaitu Dreams of My Father. Pidato utamanya diterima dengan baik, yang selanjutnya meningkatkan statusnya di dalam Partai Demokrat dan menyebabkan memoarnya yang diterbitkan kembali menjadi buku terlaris, yaitu buku Dreams from My Father. Obama pertama kali bertemu dengan kandidat presiden dari Partai Demokrat, John Kerry, pada musim semi 2004 dan merupakan salah satu dari beberapa nama yang dipertimbangkan untuk peran pembicara utama pada konvensi partai musim panas itu. Obama diberitahu pada awal Juli 2004 bahwa ia dipilih untuk menyampaikan pidato, dan ia sebagian besar menulis pidato itu sendiri dengan suntingan kemudian dari kampanye Presiden Kerry. Disampaikan pada malam keduanya di DNC, hanya dalam waktu kurang dari 20 menit, pidatonya mencakup sketsa biografi Obama, visinya tentang Amerika, dan alasan dukungannya pada Kerry untuk kepresidenan. Tidak seperti hampir semua alamat utama konvensi sebelumnya dan selanjutnya, itu tidak disiarkan oleh jaringan siaran komersial dan hanya dilihat oleh PBS gabungan, berita kabel, dan pemirsa televisi dari channel C-SPAN, sekitar 9 juta orang. Sejak penyampaiannya, beberapa akademisi telah mempelajari pidato tersebut, baik untuk berbagai narasi yang diuraikan maupun implikasinya untuk rekonsiliasi rasial. Selanjutnya kita akan melihat videonya dan kita akan memberikan reaksi terhadap pidato Barack Obama. Oke, sebelumnya ada beberapa peran politik lain yang turut ikut serta dalam episode dalam episode video ini. Video yang berjudul The Speech That Made Obama President dari channel Tinker atau THNKR di YouTube. Yang pertama ada Michael A. Cohen sebagai penulis dari The Campaign Trail. Kedua ada Mario Cuomo, yaitu adalah former governor of New York. Dan yang ketiga ada Robert Lerman sebagai Chief Speechwriter from Vice President Gore and Professor of Speechwriting, American University. Dan selanjutnya ada Charlton McLean sebagai Professor of Communication dari New York University. Dan yang terakhir ada Jeff Sessions, Speechwriter from President Clinton and founding partner West Wing Writers. Baiklah, sekarang kita langsung lihat saja videonya. Videonya di ini. Ini dia videonya. Kita tonton aja langsung. Barack Obama 2004. Ini dari acara DNC, Democratic National Convention di Boston. Ini adalah Robert Lerman sebagai Chief Speechwriter for Vice President. I don't know who this guy is. Wonder why they picked him. He had reputation as a bit of an upstart, as sort of a young, rising figure in the party, but no one knew who this guy was. This was his chance to introduce himself to people. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised
in a small village in Kenya. What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas, so white people could say, he's just like us. Jadi, pada tahun 2004, Obama itu bukan siapa-siapa, melainkan hanya seorang pemerintah dari Illinois. Tetapi, dia tiba-tiba mewakilkan menjadi presiden dan membuat semua orang bertanya-tanya, kenapa kita harus memilihnya? My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Hebat. Dia memiliki bakat. Hebat. Barack Obama itu bisa berbicara dengan bisa menarik para audiens. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American side, a belief that we're all connected as one people. If there's a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and have to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one. Wow. He gives a speech that presages his entire political message in 2008. Dia bilang bahwa pada saat Obama berbicara, dia sudah seperti seorang pemuka agama yang berbicara tentang pesan-pesan politik yang bisa menarik orang-orang. Which is the sort of post-partisan argument. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. Wow. There is the United States Wow. of America. Gimana nih? Kalimatnya itu benar-benar persuasif atau pragmatis. Hebat. Obama was born with two great gifts. One is his mind, and the other is his ability to speak to large groups of people. There are three things that Obama does that really makes that speech effective. He wants concrete detail. He likes story, and he loves antithesis, the use of repetition in structure to show contrast. There is not a liberal America or a conservative America. There is one America. There is not a black America and a white America and Latino Wow. America and Asian America. There's the United Keren. States of America. Keren banget. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. Wah. The way he uses his Andai hands, presiden actually kita seperti points ini. a lot, does a lot of this, a lot of this, a lot of that. In doing so, he gives off this sense of energy. I am new. I'm someone who is dynamic. And he doesn't do that so much anymore. He's a little more solemn and reserved when he gives speeches today. And I think it's more reflective of his office. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? It's the hope of Politics slaves of sitting hope. around a fire singing freedom songs. Keren. The Kata-katanya keren. hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Wah. Hope
hope in the face of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope. His appearance at that convention, which was the best speech of the convention, better than John Kerry's, was electrifying, and without it, he wouldn't be president. I think sincerity means a lot. There are people who, when they speak the truth as they see it, and they're very effective doing that. I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you. Keren banget. Ini salah satu pidato terkeren yang pernah ada. Keren ya? Mungkin segitu aja kali ya dari saya. Semoga apa yang saya bahas tadi tentang interaksi sosial bisa mencapai ke pikiran Anda semua dan bisa kalian pahami dengan cermat. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.